Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema mengampuni dan diberkati. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat kasih karuniamu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat kemurahanmu atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta mau melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi, menyertai setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah berita dari tahun 2021 melaporkan tentang 17 misionaris yang diculik sebuah geng. Geng tersebut mengancam akan membunuh mereka beserta anak-anak misionaris tersebut apabila tebusan mereka tidak dipenuhi atau tuntutan mereka tidak dipenuhi. Namun luar biasa, semua misionaris itu akhirnya dilepaskan atau berhasil melarikan diri. Setelah selamat, mereka mengirimkan pesan kepada para penculik. Tuhan Yesus mengajar kami melalui perkataan dan teladan hidupnya bahwa kuasa pengampunan yang dilandasi kasih lebih kuat daripada kebencian terhadap kekerasan. Oleh karena itu kami mengampuni kalian. Tuhan Yesus menegaskan bahwasanya pengampunan itu penuh kuasa. Jadi pengampunan itu ada kuasanya. Dia berkata, Matius 6 ayat yang ke-14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi pengampunan itu punya kuasa. Ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang lain, maka Bapa di surga itu juga mengampuni kita. Kemudian saat menjawab Petrus, Yesus menyatakan seberapa sering kita harus mengampuni. Dikatakan berapa sih kita harus mengampuni. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-22, Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya apa? Artinya pengampunan itu tidak terbatas. Meskipun kita sering dikecewakan, kita sering dianiaya, tetapi Tuhan mengatakan ampunilah. Seberapa ampunannya? Tidak terbatas. Bahkan teladan Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib pun masih bisa berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi pengampunan itu sangat penting sekali dalam kekristenan. Bukan sekedar hanya doa, pujian, penyembahan, tetapi ternyata pengampunan punya kuasa. Jadi pengampunan ini sesuatu yang mau tidak mau, meskipun tidak mengenakan, tapi harus kita lakukan. Karena sekali lagi punya power, punya kuasa dalam pengampunan tersebut. Nah, kuasa dalam pengampunan apa saja? Yang pertama, penyakit kita bisa tersembuhkan atau disembuhkan. Pengampunan dosa memiliki kuasa atas sakit penyakit. Ketika Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kita, pada saat yang sama kita punya hak untuk menerima kesembuhan atas penyakit kita. Di sini pentingnya langkah pertobatan dan pengakuan dosa untuk menerima kesembuhan. Jadi pengampunan ini memiliki kuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dikatakan di dalam Markus 2 ayat yang ke-5, ketika Yesus melihat iman keempat orang yang membawa sahabatnya yang lumpuh untuk disembuhkan, kata Yesus kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini adalah kisah 4 orang yang membawa seorang lumpuh yang
ditentang atau dinaikkan di atas atap karena saking penuhnya pintu masuk ke rumah tersebut untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan pertama kali yang Tuhan Yesus katakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan ketika Yesus melihat iman mereka, ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Selanjutnya Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Maka orang lumpuh itu pun bangkit dan disembuhkan. Jadi di dalam Markus 2 ayat 11-12, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun. Jadi setelah Yesus berkata dosamu sudah diampuni, maka kesembuhan terjadi atas orang lumpuh tersebut. Dia bangun, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar. Jadi ada kuasa kesembuhan ketika kita pun bisa mengampuni. Ada banyak kesaksian mereka yang punya sakit, ya. Ketika ditanya apakah ada kebencian, ada iri dengki hati dengan orang lain, ternyata dicek ada. Lalu diajak bersama-sama untuk berdoa melepaskan pengampunan. Dan yang terjadi setelah berdoa melepaskan pengampunan ini, kesembuhan itu datang. Artinya apa? Kuasa pengampunan itu bisa menyembuhkan sakit penyakit kita. Justru kalau kita menyimpan dendam, sakit hati, kepahitan, itu yang akan menimbulkan sakit penyakit di tubuh kita. Makanya sering-seringlah untuk bisa melepaskan pengampunan. Memang tidak mudah, rasanya sakit hati. Tetapi ketika kita mau nurut sama pimpinan Tuhan untuk melepaskan pengampunan dan berkat, maka mujizat kesembuhan atas segala sakit penyakit kita, Tuhan sudah angkat semuanya itu. Jadi kuasa yang pertama yaitu kuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Amsal 28 ayat yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Artinya ketika kita menyembunyikan pelanggaran, menyembunyikan sakit hati, menyimpan sakit hati, tidak akan pernah beruntung karena justru tubuh kita yang sakit-sakitan. Tetapi ketika kita melepaskan pengampunan, maka kebaikan itu akan menyertai kita. Ada favor, ada perkenan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi penting sekali untuk kita bisa melepaskan pengampunan karena yang pertama, segala sakit penyakit sudah dan akan disembuhkan. Kemudian yang kedua, kuasa pengampunan membawa doa kita itu penuh kuasa sehingga apapun yang kita doakan, kita percaya yakin terjadi. Di dalam Markus 11 ayat yang ke-24 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa Allah telah memberikannya atau kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni kesalahan kita. Doa-doa kita akan penuh kuasa jika kita memiliki iman yang besar. Iman akan bekerja secara efektif bila kita juga memiliki hati yang mudah bertobat dan mudah mengampuni. Mengampuni membuat kita bisa datang kepada Tuhan. Bahkan ketika kita mau datang kepada Tuhan, ada ganjalan sakit hati. Firman Tuhan katakan apa? Bereskan terlebih dahulu. Artinya apa? Selesaikan biar hati kita itu bersih, murni di hadapan Tuhan. Dan ketika hati kita bersih di hadapan Tuhan, maka apa saja yang kita minta dan doakan, Tuhan akan memberikannya kepada kita seturut kehendaknya. Ibrani 9 ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, jadi terus ada pengampunan dalam diri kita untuk setiap saat
kita bawa ke hadapan Tuhan. Jadi ada dua kuasa ketika kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Yang pertama, kuasa pengampunan untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Yang kedua, kuasa di mana doa kita itu nantinya didengar dan dijawab Tuhan seturut kehendaknya. Jadi ketika kita berdoa tidak terhalang, ya. Seringkali kita mungkin berdoa tetapi terhalang doa-doa kita. Coba cross check dalam diri kita masing-masing. Mungkin masih menyimpan sakit hati, kepahitan kepada sesama kita. Saat ini juga lepaskan pengampunan supaya doamu tidak terhalang lagi. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Ajar kami untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami lepaskan pengampunan, kami lepaskan berkat atas mereka yang sudah menyakiti hati kami. Kami ucapkan berkat, kami ucapkan pengampunan Tuhan. Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dan kami percaya ketika kami melepaskan pengampunan Tuhan, maka berkat-Mu turun atas kami Tuhan. Maka sakit penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Maka doa kami akan sampai kepada Bapa Tuhan. Dan Tuhan mendengar serta menjawabnya dari surga. Seturut kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan, untuk mereka juga mengampuni orang yang bersalah kepada mereka Tuhan, untuk melepaskan berkat sehingga hidup ini penuh dengan kemenangan. Tidak ada lagi namanya dendam, sakit hati, iri hati, kedengkian, tetapi yang ada hanyalah kasih Kristus memenuhi hati kami sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.